Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bagi orang yang melihat aturan atau hukum sebagai pembatasan, maka pasti hidupnya akan menjadi hidup yang berat. Anda bisa bayangkan, bagi orang Israel itu ada 613 aturan Taurat. 365 dari 613 itu isinya larangan. Jangan ini, jangan itu, dan seterusnya. Dan sisanya berarti 248 itu isinya ajakan atau anjuran. Hendaklah begini atau begitu. Beberapa di antaranya tadi kita dengarkan di dalam Injil dikutip oleh Yesus. Misalnya, jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan misalnya tadi menceraikan istrimu. Jangan bersumpah palsu. 4 yang dikutip Yesus. Masih ada 361 lainnya yang isinya jangan. Masih ada 248 lainnya yang isinya hendaklah begini atau begitu. Kalau semua aturan ini dilihat sebagai pembatasan, maka hidup menjadi amat berat. Dan itulah yang kerap kali ditekankan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang baik. Hidup mereka diukur dari ketaatan kepada seluruh aturan ini dan segala macam penafsirannya. Tidak ada maksud jelek di dalam hidup mereka. Keprihatinan mereka adalah agar bangsa Yahudi, orang-orang Israel, setia kepada Tuhan dengan cara menaati 100% seluruh hukum itu tanpa ada yang dikecualikan. Maka saudara sekalian yang terkasih, ketika Yesus hadir, Yesus tidak hendak menentang hukum. Hukum itu baik. Maka tadi jelas dikatakan oleh Yesus, aku tidak datang untuk meniadakan satu hukum Taurat pun. Menghapus satu titik pun tidak. Jadi Yesus tidak anti hukum Taurat. Karena dia orang Yahudi. Yesus setuju dengan hukum Taurat. Karena semuanya baik. Yang ditambahkan oleh Yesus adalah ketika dia katakan, justru aku datang untuk menggenapinya. Artinya, membawa orang untuk kembali kepada semangat dasar yang kerap kali dilupakan. Maka tadi Yesus ingatkan, kalau dalam Taurat ada dikatakan, jangan membunuh. Lebih dari itu. Karena siapapun yang marah, siapapun yang menghina, siapapun yang memfitnah, patut dihukum. Itu tidak ada dalam hukum Taurat. Yang jelas-jelas tertulis adalah jangan membunuh. Maka tidak cukup misalnya dalam pengakuan dosa ya, misalnya kalau konteks kita sekarang, saya tidak pernah membunuh Romo. Ya memang Anda bukan pembunuh. Tapi berapa sering misalnya orang marah, memfitnah, mencaci maki. Karena pembunuhan itu lahir dari hati yang misalnya penuh kebencian, iri hati, kemarahan, dan seterusnya. Maka Yesus masuk ke akarnya, ini bukan soal hanya jangan membunuh. Tapi orang yang mulai marah-marah, tanpa alasan bahkan, yang memfitnah, apalagi jadi hobi, yang gibah,
patut dihukum, Yesus bilang. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, jangan besar hati dulu kalau kamu mengatakan saya tidak pernah membunuh. Karena akar pembunuhan itu bisa jadi mulai dari amarah yang kecil-kecil setiap hari, bertumpuk lalu terakumulasi. Kebencian kepada orang lain itu berawal dari mungkin hanya sekedar kata-kata fitnah, atau misalnya hal-hal dusta, dan memuncak lalu akhirnya menjadi kebencian yang misalnya tidak lagi bisa tertanggungkan, dan sampai titik tertentu lalu orang menyingkirkan misalnya. Maka Yesus mengatakan ini bukan hanya soal jangan membunuh, sebagaimana ada dalam Taurat, tetapi bahkan orang yang memfitnah, yang mencaci maki, yang marah-marah, hati-hati. Maka lalu tadi Yesus lengkapi dengan gambaran, kalau kamu berangkat ke ibadah, ya, mau menghadap Tuhan, ke bait Allah, tapi hatimu masih penuh dengan amarah, pulang. Selesaikan urusannya. Tidak ada gunanya kamu datang dengan Allah tapi hatimu marah. Kamu lagi bertikai dengan orang di tengah jalan, selesaikan dulu. Jangan sampai malah kamu bawa ke pengadilan, kamu dihukum. Selesaikan baik-baik kalau perlu. Nah, ini tadi contoh-contoh yang diambil oleh Yesus. Zaman sekarang orang berselisih, bawa ke pengadilan, ya, Anda tahu siapa yang diuntungkan. Jangan membunuh. Tapi Yesus tidak cukup dengan itu, dia masuk ke hal yang lebih dalam. Lalu yang kedua tadi Yesus juga mengatakan jangan berzina, itu ada dalam hukum Taurat, jelas. Tapi lalu Yesus mengatakan ini bukan hanya soal zina. Tapi hawa nafsu itu bisa membawa orang pada tindakan yang lebih dari zina. Maka sekedar keinginan, memang contohnya perempuan lain karena memang konteks zamannya adalah zaman yang amat patriarkal. Sehingga tadi yang diingatkan laki-laki, kalau kamu menginginkan perempuan lain, bahkan hanya dalam pikiran, kamu sudah berdosa. Bukan hanya soal berzinah dalam arti tindakan. Keinginan itu sudah lalu membuat pada dasarnya orang jatuh dalam dosa. Nah, maka lalu Yesus memang tidak hanya berhenti pada aturan Tauratnya, tapi semangat dasarnya. Nah, tapi itu sama saja kalau ini zaman kita sekarang, ini bukan hanya soal laki-laki. Kalau perempuan menginginkan laki-laki lain dalam pikirannya sama saja. Jadi kalau ada tertulis begini lalu jangan ditafsirkan, oh ini hanya untuk laki-laki berarti ya. Tidak, untuk siapapun. Karena sebetulnya ini bukan pertama-tama zinahnya, tapi soal keinginan dalam hati. Sama seperti tadi, marah itu adalah sesuatu dalam hati. Jadi Yesus tidak berhenti pada apa yang tertulis, pada tindakan yang eksplisit, tetapi masuk pada semangatnya, pada dasarnya, pada apa yang menggerakkannya. Kemarahan, hawa nafsu, dan lalu tadi disambung lagi, jangan bersumpah palsu. Oh, sebelumnya jangan menceraikan istri. Ya, karena kalau menceraikan istri, lalu ada dalam Taurat dikatakan memang karena zina dan itu Musa mengizinkan. Kalau Yesus ingatkan, kalau orang menceraikan istrinya, dengan kata lain itu sebetulnya dia membuat orang lain berzina. Karena kalau bekas istrinya diambil orang lain itu berzina dengan mantan istrinya. Itu mau dikatakan Yesus. Sama. Jadi kalau dalam Taurat itu dikatakan orang boleh menceraikan istrinya karena zina, Yesus lalu menegaskan itu pun kalau kamu buat, kamu membuat orang lain berzina. Maka ya jangan ceraikan. Lalu yang terakhir tadi Yesus katakan, jangan bersumpah palsu. Kenapa orang bersumpah palsu? Umumnya karena orang mau menipu. Demi Allah. Kalau orang tidak mau menipu, orang tidak mau meyakinkan orang karena merasa dirinya bisa dipercaya. Tidak perlu kan kita mengatakan demi Allah, demi bapakku, demi ibuku, demi rambutku. Nah, Yesus tadi bilang, tidak usah. Tidak perlu bersumpah palsu, karena bersumpah palsu itu artinya melemparkan sesuatu kepada misalnya Allah untuk menutupi dirinya sendiri. Dengan kata lain munafik. Nah, Yesus bilang jangan bersumpah palsu, bukan karena pertama-tama sumpahnya, tapi karena kepalsuannya. Jangan pakai Allah, bahkan jangan pakai anggota tubuhmu untuk mengatakan sesuatu yang palsu. Swear demi Allah, demi bapakku, demi ibuku. Kenapa kita harus mengatakan begitu kalau memang kita mau mengatakan kebenaran? Tidak perlu.
Kalau itu kita katakan hanya untuk menutupi atau meyakinkan orang, padahal kita sudah punya misalnya maksud lain dari apa yang kita sumpahkan, itu yang mau dikatakan Yesus. Jangan katakan itu. Bersumpah palsu atas nama Allah atau bahkan atas nama anggota tubuh kita. Karena kita bahkan tidak berkuasa atas sehelai rambut pun yang ada pada diri kita. Nah, saudara sekalian yang terkasih, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Jadi ini semua berlaku, tetapi Yesus bahkan menggenapinya, artinya bahkan membawa orang pada semangat dasarnya. Jangan lihat hukum sebagai pembatasan, sebagai larangan, berhenti pada larangan. Tetapi lihatlah itu semua untuk mencapai kebaikan. Jadi hukum itu semangatnya pasti kebaikan, membawa orang pada cinta yang lebih besar kepada Allah dan kepada sesama. Maka kalau kita sebagai orang Kristiani melihat segala aturan, ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja, masih ada hukum-hukum yang lain di dalam hukum kanonik misalnya, atau aturan-aturan gereja yang lain, dan itu kita lihat sebagai pembatasan, betapa sengsaranya hidup kita. Mau buat ini, engkau salah, engkau mlebu neraka, engkau dihukum. Betapa beratnya hidup kita kalau kita itu hidup secara Kristiani dengan cara pandang seperti itu. Maka Yesus mengingatkan, aku tidak menghapus satu pun hukum Taurat, tapi menggenapinya. Artinya membawa orang pada semangat kebebasan, kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, dan itu membahagiakan. Kenapa? Karena lalu hukum itu dipandang sebagai dorongan untuk semakin lebih lagi mengasihi Allah dan sesama. Dan itu membahagiakan. Betapa hukum menghantar orang pada kebaikan yang jauh lebih besar dan tidak hanya berhenti di permukaan, tetapi lahir dari hati yang penuh kasih kepada Allah dan kepada sesama. Ini menggembirakan. Tidak membatasi, ini memerdekakan. Karena kemerdekaan yang sejati itu tidak membatasi atau membuat orang sewenang-wenang atau berlaku semau-maunya. Keliru kalau kita mengatakan kebebasan itu berarti semau gue, apapun bisa aku lakukan, karepku toh ya. Bukan itu. Karena kalau semua orang mengatakan karepku toh ya, yang lain juga mengatakan karepku kan. Ketika karep yang satu ketemu dengan karep yang lain dan masing-masing berdalih karepku, konflik kan. Lalu siapa yang benar? Maka kebebasan itu bukan soal karepku. Aku lalu mengatakan, melakukan apapun yang aku mau, bebas kok. Kita kan hidup bebas, hak asasiku. Apalagi kalau orang marah lalu mengatakan, ini kan hak asasiku. Ketika hak asasi yang satu ketemu dengan hak asasi yang lain, lalu ketemu. Dan lalu berbeda kepentingan. Nah, maka kebebasan itu bukan soal semau-maunya, sewenang-wenang. Apapun yang aku mau pokoknya begini dan begitu, kamu harus begini dan begitu. Kebebasan yang sejati itu justru mendorong orang untuk sampai pada kebaikan yang lebih besar dengan mempertimbangkan orang lain atau pihak lain. Dan itulah semangat hukum. Hukum itu dibuat justru supaya kebaikan yang lebih besar bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Karena kalau tidak diatur, ya itu tadi karepku, masing-masing menekankan karepnya, lalu ya sudah, jadinya sampai titik tertentu mungkin nanti konflik, perang, pembunuhan, fitnah, zina, sumpah palsu, dan seterusnya. Maka lalu Yesus mengatakan, oke, itu ada dalam Taurat, tapi tidak cukup itu, mesti kembali pada semangat dasarnya. Kalau orang sampai pada semangat dasarnya, yaitu mengusahakan kebaikan yang sebesar-besarnya, orang tidak akan sampai pada pembunuhan, karena begitu mau marah pun orang lalu ingat, iya ya ngapain saya mesti marah, ngapain saya mesti memfitnah, karena aku tahu memfitnah itu berarti saya menjelekkan orang lain. Yang tidak pada dasarnya kebenaran, karena jelas fitnah. Sama, sumpah palsu. Kalau orang sudah yakin bahwa dia mau melakukan kebenaran, mau katakan kebohongan atas nama Allah pun lalu orang tidak akan. Iya ya ini bohong, enggak perlu dong saya bersumpah. Sama juga zina, ya kan? Kalau aku tahu bahwa zina itu dilarang oleh Taurat atau hukum misalnya,
bahkan menginginkan orang lain pun tidak pada tempatnya, sehingga bukan hanya soal bahwa ada kesempatan saya bisa menginginkan orang lain, tapi justru lalu kembali kepada pasangan, dan bagaimanapun situasi pasangan, lalu kalau semangatnya adalah mengusahakan kebaikan, akan berusaha selalu menjalin relasi dan komunikasi yang lebih baik dengan pasangan. Dan itu harus dua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Nah, semangatnya kebaikan, bukan semangatnya pembalasan. Kalau pembalasan, kamu begitu, ya wes, titenono, tak wales begini. Lalu jadilah entah konflik, entah kemarahan, entah fitnah, entah sumpah palsu, entah zina, bahkan cerai. Kenapa? Karena semangat mengusahakan kebaikan itu sudah tidak ada. Sehingga lalu orang bisa, ya sudah, karena kamu tidak bisa lagi dikandani, sudah kita pisah saja. Selesai di situ. Saudara sekalian yang terkasih, sekali lagi, hukum itu bukan membatasi, tetapi justru mendorong kita pada kebebasan yang lebih besar untuk bisa semakin mengasihi Allah dan sesama dengan lebih baik. Karena tanpa hukum kita bisa bayangkan apa situasi hidup kita. Bagaimana situasi kebersamaan kita, bukan hanya di gereja, bukan hanya di keluarga, di masyarakat. Kalau tidak ada hukum. Jadi Yesus mengingatkan, semangatnya itu bukan hanya soal larangan dan keharusan, tapi justru semangatnya adalah kebebasan sebagai anak-anak Allah untuk bisa semakin mengasihi Allah dan sesama dengan lebih besar. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita syukuri bahwa Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita, bukan untuk kita pakai semau-maunya sakarep-karepe, tetapi justru untuk bisa memilih dengan baik apa yang membuat kita selamat. Maka bacaan pertama tadi mengingatkan kita, ada air, ada api, silahkan mau mana yang dipilih sesuai dengan konteks. Satu kali kita butuh air, ambillah air untuk menyiram dan menyegarkan. Satu kali mungkin kayaknya memang butuh api karena memang butuh dibakar untuk memurnikan, untuk menyucikan. Tapi justru kebebasan itu diberikan kepada Allah supaya kita bisa memilih itu dengan bijaksana, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya, demi kebaikan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara sekalian yang terkasih, ini semangat sabda Tuhan itu bukan untuk mengancam, tidak juga untuk menakut-nakuti kita, untuk mlebu neraka. Kalau begitu jangan sebut ini sebagai kabar gembira. Menjadi kabar gembira justru karena Tuhan mengingatkan, aku tidak meniadakan itu tapi aku menyempurnakannya di atas segala keterbatasan manusiawi, di atas segala misalnya keterbatasan apa yang orang-orang Farisi lakukan dengan menekankan harus ini atau harus itu. Tapi kembali kepada motivasi, semangat dasarnya yaitu kasih. Semakin lebih besar mengasihi Allah, semakin lebih besar mengasihi sesama. Dan semoga dengan rasa syukur saudara sekalian yang terkasih, kita lalu tidak alergi dengan apa yang namanya hukum atau aturan. Seolah-olah ini gak oleh, ngono gak oleh. Bukan soal itunya. Tapi justru kita semakin bersyukur karena kita dibimbing dan dibawa pada kebaikan yang jauh lebih besar. Karena dari diri kita sendiri kerap kali kita itu khilaf. Orang mengatakan sorry khilaf. Tapi kalau bolak-balik khilaf itu kan berarti sengaja. Atau bahkan jarak. Nah maka hukum tetap perlu supaya kebebasan kita menjadi kebebasan yang memerdekakan dan bukan kebebasan yang menindas orang lain atau diri kita sendiri. Berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dan semoga kita menjadi semakin bijaksana untuk menyikapi setiap aturan hukum sekecil apapun sehingga sungguh hidup kita menjadi hidup yang membahagiakan karena kita tahu kita dibawa untuk semakin dekat dengan Allah dan mengasihi sesama.